Halo, Kedan-Kedan CKR. Ketemu lagi bersama CKR.com TV di segmen cakap-cakap bola. Ini hari kita akan mengulas, memberitakan sedikit tentang Timnas U23 akan berkompetisi di Piala AFF U23. Sebagai informasi, Piala AFF U23 diselenggarakan di Indonesia. Kita sebagai tuan rumah diadakan di dua kota, di dua stadion, yaitu di Jakarta dan di Candrabaga, Bekasi. Info terbaru, Coach Gerard Vandenberg mencoret 3 pemain setelah sebelumnya 2 pemain. Ini 3 pemain, yaitu ada Frankie Misa dari Bayangkara, Ahmad Wadil dari Maluku United, dan Rahmat Syawal dari PSIS Semarang. Jadi sekarang Timnas U23 tersisa 25 pemain. Berarti secara regulasi yang dibawa hanya 23, berarti Coach Gerard harus mengurangi 2 pemain lagi. Untuk di posisi penjaga gawang saat ini tersisa 4. Secara aturan penjaga gawang 3, berarti di posisi penjaga gawang harus dikurangi 1. Dan ada juga dari pantauan media, Rivaldo Papahan berlatih terpisah karena cedera. Apakah Rivaldo Papahan bisa dibawa melengkapi 23 skuad atau harus dicoret? Untuk Indonesia sendiri berada di grup A, Indonesia bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di pertandingan pertama, Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada tanggal 15 Juni. Terusnya menghadapi Brunei dan terakhir menghadapi Harimau Malaya, Malaysia. Dan di grup B ada Vietnam, Kamboja, dan Laos. Grup C ada Myanmar, Thailand, dan Timur Leste. Ada juga rumor yang sangat menggembirakan ya. Ada postingan dari AFF tuh ya. Ada memposting foto Rafael Struijk. Apakah ini sebuah bocoran? Rafael Struijk akan masuk skuad Timnas U23? Masih kita tunggu. Jadi di postingan AFF itu mengatakan Racing Star mungkin yang akan menjadi bintang di Piala AFF U23 ini. Ada 2 nama dari Indonesia, yaitu Muhammad Ferrari dan Rafael Struijk. Kayak kan jadi tanda tanya kita kan, apakah Rafael Struijk? Sementara Rafael Struijk sendiri di 30 nama TC nggak masuk. Kemudian AFF berani memberi informasi seperti itu. Apakah ini kode atau gimana ya kan, kita tunggulah ya. Mudah-mudahan Rafael Struijk beneran bisa masuk ke skuad U23 di Piala AFF 2025 ini. Karena posisi Rafael Struijk saat ini sedang berada di Indonesia, karena kemungkinan Rafael Struijk akan bergabung dengan klub Liga 1. Namanya bukan Liga 1 lagi sekarang ya. Oh ya, jadi super ya. Dan Liga 2-nya menjadi Championship. Ya, itulah rumor Rafael Struijk yang rumornya yang dihembuskan dari AFF sendiri. Mudah-mudahan Rafael Struijk bisa bergabung. Kita tunggulah untuk penggemar tim nasional Indonesia, mudah-mudahan rumor itu nyata.
Untuk hitung-hitungan peluang di grup A ini, Indonesia bergabung dengan Filipina, Brunei, dan Malaysia. Kalau di atas kertas, Brunei bisa kita hadapi, Filipina bisa kita hadapi. Hitung-hitungannya hanya Malaysia lah kira-kira yang agak menyulitkan kita kan. Dan Malaysia pun membuat sewar tuh ya tentang AFF U23 ini. Mereka nggak takut katanya dengan timnas Indonesia. Jadi untuk di grup A kita rasa ya kita bisa melewati fase grup ini, dan prediksi ya Indonesia dan Malaysia yang akan lolos. Untuk di grup B mungkin Vietnam masih di atas lah dari kedua lawannya ya, Kamboja dan Laos. Dan di grup C Thailand pun masih di atas Myanmar dan Timur Leste. Mungkin itu aja lah informasi tentang persiapan timnas U23 yang akan menghadapi Piala AFF 2025 yang diadakan di Indonesia, yaitu di Jakarta dan di Stadion Candrabaga, Bekasi. Sebagai informasi juga, AFF 2025 ini adalah edisi kelima yang mana juara bertahannya Vietnam dengan 2 trofi mereka di 2022 dan 2023. Indonesia sendiri pernah juga menjadi juara di edisi 2019, saat itu timnas Garuda Muda dilatih oleh Coach Indra Sapri. Ini itu aja informasi tentang seputar timnas U23 yang akan menghadapi Piala AFF. Kami ucapkan terima kasih, tidak lupa tetap mensupport channel kami ckr.com TV dengan like, share, mengkomen, dan mensubscribe. Ini saja, terima kasih, salam olahraga.